Pak Dirut PT Pos Indonesia dan jajaran Direksi PT Pos Indonesia. Pertama tentu Pak Dirut saya ucapkan selamat dulu atas dipercayakan kembali PT Pos Indonesia sebagai mitra KPU ya dalam mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024. Tentu kalau kita melihat secara menyeluruh Pak Dirut, suksesnya pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilpres, kuncinya kan di logistik Pak. Kita tahu betul di beberapa tahun jauh memang, kalau di akhir-akhir udah jauh Pak. Tapi jauh rata-rata kan banyak persoalan di logistik ya. Yang kedua tentu kita berharap dengan PT Pos Indonesia yang telah melakukan improv dalam bidang teknologi, secara detail saya lihat akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan sistem informasi logistik. Tentu kita harapkan distribusi ya oleh PT Pos dapat dipantau, ada trackingnya dan juga tentu kita apresiasi Pak dalam rangka melakukan reformasi berkaitan dengan improv dalam bidang teknologi Pak. Yang kedua tentu saya ingin mendapat gambaran nih Pak Dirut, terutama berkaitan dengan kota-kota kecil ataupun daerah 3T. Bagaimana nih persiapan dari PT Pos Indonesia dalam mempersiapkan SDM ya, yang mumpuni dalam menjalankan teknologi yang telah disiapkan. Jangan sampai kita tahu betul daerah-daerah ini kan masih gaptek Pak. Masih banyak sekali termasuk juga akses internet ini juga masih sangat terbatas. Ini saya minta gambaran seperti apa. Yang kedua tentu kita harapkan niat PT Pos ini kan jelas Pak, adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik pemilu melalui improv teknologi. Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini. Saya pikir nanti silakan dijelaskan oleh PT Pos. Kemudian juga kita ketahui Pak, setelah pemilu 2019 yang lalu, negara kita telah berkembang secara administrasi, di mana terjadi pemekaran wilayah Pak. Bahkan baik provinsi kita hari ini kan dari 34 sekarang sudah 37 Pak. Dan provinsi yang baru ini Bapak tahu juga bagaimana kondisi seperti di Papua, Papua Barat dan Papua Tengah. Ini tentu kita berharap bagaimana sih kesiapan PT Pos Indonesia dalam mengantisipasi hal-hal ini, baik dari data kebutuhan logistiknya Pak, dan juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU ya, untuk menjamin proses distribusi logistik akan tersebar dengan baik. Kami juga ingin mengingatkan kembali kepada PT Pos berkaitan masalah distribusi logistik, bisa juga perbesar Pak potensi kecurangan di daerah. Ini penting Pak, dan daerah terutama daerah 3T, karena memang kita tahu betul ini kecurangan bukan hanya persoalan SDM juga Pak, ini berkaitan logistik juga. Ketika pada hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai Pak, atau nyangkut di mana, ini saya pikir juga harus menjadi catatan, karena kita tahu betul dari Aceh sampai Papua ini banyak juga daerah-daerah yang memang baik sisi transportasinya, sisi teknologinya maupun sisi jaringan internet itu juga sangat terbatas. Yang terakhir mungkin saya sambung apa yang disampaikan Pak Haris Turino Pak, kita berharap PT Pos ini harus menjadi motor Pak. Jadi jangan sampai kita kalah dengan khususnya perusahaan-perusahaan swasta yang begitu pesat perkembangan hari-hari ini dengan menggunakan segala teknologi. Kita berharap betul-betul memang PT Pos menjadi trigger, motor utama Pak. Bagaimana membangun sinergitas dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kita tahu betul PT Pos kan nggak mungkin bisa bekerja sendiri Pak, berkaitan dengan penyaluran logistik ini. Setelah pemilu yakin, ini ke depan Pak harus terus dibangun Pak. Jadi sehingga kita berharap ini PT Pos harus untung yang terbesar Pak. Jangan sampai PT Pos malah rugi. Nah ini kita berharap, saya yakin Pak Dirut ini pengalaman di Telkom dan lain-lain ini juga bisa dimaksimalkan selama memimpin di PT Pos Indonesia. Terima kasih pimpinan, semoga kita harapkan persiapan PT Pos, kita lihat waktu cukup ini betul-betul disiapkan dengan rapi, termasuk juga berkaitan logistik di
hampir 200 negara di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.